Makanya aneh kalau orang bilang kami ini tidak beramal berdasarkan mazhab fulan, kami beramal berdasarkan Quran dan Sunnah. Oh, Quran dan Sunnah. Kalian enggak mengambil pendapat ulama ini semacam kami mengambil yang paling rajihnya saja. Kok bisa? Paling rajih itu kan paling kuat menurut dia. Kok bisa ulama saja menentukan paling rajih itu, yang paling rajih untuk mereka itu beda-beda pendapat. Menurut fulan ini paling rajih, ulama lain ini paling rajih, ulama lain ini paling rajih. Dia yang tak ada ilmunya bisa menilai di antara semua pendapat paling kuat itu yang dia suka yang paling rajih. Paham Bapak Ibu? Maka sebenarnya dia sudah bukan sedang mengamalkan agama, tapi sedang mengamalkan nafsu dia yang dibalut inilah agama. Paham Bapak Ibu? Inilah narasi-narasi salafi hari ini yang Bapak Ibu perlu tahu. Tak perlu ikut Quran dan Sunnah. Kok bisa? Enggak punya ilmunya. Sudah itu ketika beda pendapat ulama tinggalkan, langsung pada Quran dan Sunnah. Kok bisa orang yang membuat kita ngerti kita tinggalkan? Gimana kita ngerti? Orang yang ngerti saja enggak clear, kok bisa kita yang enggak ngerti bisa clear? Semua ulama sudah mengeluarkan semua potensi yang dia bisa, sehingga sampai pada pendapat paling kuat menurut mereka dalam mazhab, berdasarkan berbagai argumentasi, debat, tertulis dan secara lisan dan tertulis itu bisa diuji dalil masing-masing. Kok bisa kita yang tak punya ilmunya bisa menghakimi semua pendapat paling kuat itu tadi? Paham Bapak Ibu? Nalan-nalannya Bapak Ibu mesti ngerti. Biar Bapak Ibu tahu bahwa salafi itu sesat, bukan ahlu sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua sekte atau kelompok dalam Islam, dari yang paling lurus sampai yang paling bengkok, itu mereka menyebut mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya, apa saja sektenya. Lalu setiap mereka merasa bahwa mereka lah paling benar dalam mengamalkan Quran dan Sunnah. Jadi 2 poin. 1, mengikut Quran dan Sunnah. Yang kedua, merasa paling benar terhadap pemahaman Quran dan Sunnah. Ini 2 poin. Maka semua sekte itu tidak mau mereka disebut tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Apapun. Baik mereka disebut dengan Mu'tazilah, disebut dengan Syiah, Syiahnya apakah Rafidhah, semuanya. Itu yang mesti kita pahami dengan baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Poin ketiga, ketika setiap orang mengaku mengikut Quran dan Sunnah, mengaku paling benar, otomatis tinggal diuji mana yang paling berkesesuaian dengan maksud Quran dan Sunnah, mana yang menjauh. Tinggal diuji saja. Maka mesti ada al-qaidatul jami'ah. Mesti ada kaedah umum untuk menakar semuanya. Nah, kaedah umum untuk menakar semuanya itu oleh para ulama dibuatlah berbagai macam ilmu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak perdalam tentang ilmu itu, tapi saya ingin Bapak Ibu perlu menyadari bahwa semua sekte dalam Islam mereka merasa mengamalkan Quran dan Sunnah dan merasa paling benar. Semuanya. Maka kalau kita tengok dalam sejarah, kenapa muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu karena yang dianggap Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah pemahaman paling dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah analisa ilmiah.
analisa ilmiah para ulama terhadap pemikiran orang-orang yang dianggap ahlu sunnah dan yang dianggap ahlul bid'ah. Kemudian kita dalam mengamalkan Quran ini Bapak Ibu, caranya satu di antara dua saja. Kalau punya ilmu untuk bisa menyimpulkan Al-Quran dan Sunnah, langsung simpulkan dari sini. Kalau tak punya ilmunya, maka tak ada pilihan lain. Ikut ulama yang bisa menyimpulkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada cara ketiga. Satu, langsung Al-Quran dan Sunnah. Dua, ikut ulama yang paham Quran dan Sunnah. Tidak ada cara ketiga. Maka dari dulu istilah dalam mengamalkan Quran ini dua saja. Satu, mujtahid, orang yang mampu langsung menggali Quran dan Sunnah. Orang yang tidak mampu tapi mengikut mujtahid, namanya muqallid. Dua saja istilahnya, mujtahid, muqallid. Yang mampu langsung dari Quran dan Sunnah, mujtahid. Yang tidak mampu tapi mengikut ulama yang mujtahid, namanya muqallid. Muqallid atau pekerjaannya taklid, orangnya muqallid. Itu tidak ada pilihan lain, dua itu saja. Maka kita yang hidup hari ini rata-rata berada pada posisi kedua, muqallid, tidak mujtahid. Sehingga kalau kita muqallid, maka pasti semua kita mengikut ulama. Kalau tidak, kita tidak paham langsung Quran dan Sunnah, bukan mujtahid, tidak mau pula muqallid, berarti kita orang yang berusaha memahami Quran dan Sunnah tapi tidak ada kompetensinya. Orang yang berusaha memahami Quran dan Sunnah tidak punya kapasitas. Ini sama dengan orang malpraktek. Dia bukan dokter, dibuka praktek di rumah dia, datanglah orang ke rumah dia, berobat orang. Boleh jadi datang sekali karena dia sempat orang yang malpraktek cerita dengan kawannya kedokteran, ditanya, kamu kalau datang orang ke rumah, dia mengeluhkan demam, mengeluhkan sakit kepala, mengeluhkan ini segala macam, gimana cara menyelesaikannya? Dapat informasi di kawan tadi. Lalu begitu datang orang ke rumah dia, diobati dengan cerita dengan dokter yang asli tadi, sembuh orang tadi. Kira-kira orang tadi sembuh, orang yang malpraktek ini apakah bisa kita anggap dokter? Paham kasusnya ya? Dia bukan dokter tadi. Lalu dibuat informasi dokter. Datanglah orang berobat ke dia. Ketika berobat, sembuh orang yang berobat tadi. Orang malpraktek tadi bisa disebut dokter atau tidak? Tidak bisa ya? Orang yang sembuh, tapi orang sembuh. Jadi orang malpraktek benarnya saja salah, apalagi salahnya. Paham? Orang malpraktek seperti dokter yang malpraktek tadi, salah benarnya saja tak diakui benar, apalagi salah dia. Paham maksud saya? Meskipun dia mengaku kepada siapa saja, saya ini dokter, tapi malpraktek. Meskipun setiap orang datang ke dia berobat sembuh, dia benarnya saja tak diakui benar, apalagi salah. Begitulah kira-kira. Kalau ada orang tak punya kapasitas memahami Quran dan Sunnah, tapi memaksakan diri memahami Quran dan Sunnah, apa yang terjadi? Benar pun dia, tak dianggap dia mujtahid, apalagi salahnya dia. Sehingga tak ada pilihan lain. Kita satu di antara dua. Langsung menyimpulkan Quran dan Sunnah dengan ilmu yang kita punya, atau ikut orang yang mampu. Tak ada pilihan yang lain. Kalau kita memilih pilihan yang lain, sama dengan dokter malpraktek tadi. Kira-kira paham nih Bapak Ibu?
Kira-kira apa dalam agama efeknya malpraktek ini? Contoh mudah. Boleh enggak kalau kita solat di Masjid Thayyibah ini pakai sendal? Masuk dalam ini. Solatnya pakai sendal. Pakai sepatu. Enggak boleh. Enggak boleh, Ustaz. Kalau dia paksa masuk, ini sunnah Nabi. Nabi solat pakai sendal kata dia. Kira-kira gimana? Kita larang dia masuk, kita panggil security, atau kita biarkan dia masuk? Kata dia solat pakai sendal sunnah. Gimana kira-kira? Maulana, gimana kira-kira? Kita biarkan dia solat pakai sendal karena sunnah kata dia, atau kita usir dia keluar? Suruh keluar, Pak. Jadi Nabi pernah ditanya, bukan Nabi, sahabat Anas ditanya, waktu Nabi Fathu Makkah, Nabi apakah solat pakai sendal? Dijawab, iya. Jadi Nabi ketika Fathu Makkah solat pakai sendal. Lalu kalau orang mengambil hadis berdasarkan itu saja, dia akan menyimpulkan bahawa solat itu sunnahnya pakai sendal, pakai alas kaki, sehingga dia pakai sendal atau pakai sepatu. Tapi kalau kita jeli memahami hadis itu, Nabi pakai alas kaki tadi ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah itu posisi Nabi musafir. Nabi dari Madinah Fathu Makkah, lalu selesai Fathu Makkah balik lagi. Fathu Makkah itu bahasa mudah kita menaklukkan kota Makkah, kembali kepada kepangkuan Rasulullah. Tadinya Rasul kan diusir, lalu direbut lagi. Jadi Rasul datang ke Makkah bukan sedang balik ke kampung, bukan sedang balik ke rumah, sedang ada hajat Fathu Makkah. Nabi posisinya musafir. Musafirnya ketika itu bahasa kasarnya pergi perang. Maka solat Nabi pakai sendal tadi rukhsah di perjalanan. Yang namanya perjalanan banyak kerumitan, enggak sama dengan kondisi kita berada di tempat kita umum berada sehari-hari. Maka Bapak Ibu tidak temukan Nabi solat di Masjid Nabawi solat pakai sendal, pakai sepatu, tapi musafir. Maka solat pakai sendal itu rukhsah, bukan perintah asal, tapi dia dispensasi, keringanan. Poin kedua, di zaman itu Masjid Nabi atau tempat solat Nabi tanah lantainya, bukan karpet macam Masjid Thayyibah, bukan keramik, bukan granit, tanah. Kalau tanah kita pakai sendal masuk, bisa pakai sendal tanah. Boleh alas kaki berjumpa dengan tanah, berjumpa dengan lumpur boleh. Tapi kalau alas kaki masuk ke karpet, masuk ke granit, masuk ke keramik, tak cocok, tak sejalan. Itu kira-kira kalau terjadi malpraktek dalam pemahaman hadis, bertengkar kita nanti. Dia mengatakan sunnah solat pakai sendal, kata kita kotor masjid kami. Nampak satu contoh? Contoh kedua lagi. Bapak Ibu mungkin juga sering dengar di video bahwa kalau Ramadan ini, orang kalau sedang sahur lalu dengar azan, itu habiskan sampai selesai azan. Jangan dibuang, jangan diselesaikan. Tapi sampai selesai azan, makanlah. Boleh. Pernah dengar, Pak? Bapak Ibu pernah dengar video ini? Itu termasuk sering diviralkan kalau Ramadan. Bapak Ibu agar tahu beberapa informasi. Satu, kita wajib tak makan, tak minum dan melakukan semua yang membatalkan puasa. Itu wajib ditahan sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sepakat? Kalau ada yang makan, ada yang minum di waktu antara terbit fajar sampai tenggelam matahari, puasanya batal. Poin kedua, di sini yang azan Ustaz atau siapa? Kapan Ustaz azan? Setelah lihat di sini waktu masuk. Di sekarang jam 5.00, berapa? 5.00 sekarang. Artinya setelah di sini 5.00 baru azan. Sepakat?
Artinya kalau 5.00 baru azan, secara ketetapan ini menurut kita matahari fajar sudah terbit. Setelah terbit baru azan. Bukan bersamaan dengan terbit kita azan, tapi setelah terbit kita azan. Kira-kira berdasarkan informasi yang dua tadi, kalau masih makan ketika azan, batal tidak puasa kita? Paham? Nalar yang ketiga. Bapak Ibu kalau kenal ulama falak yang bisa melihat keadaan alam lalu bisa menentukan waktu salat, tanya ke mereka, ini Bapak menentukan waktu ada 5.00 waktu subuh, waktu maghrib jam 8, jam 6.25 nanti. Itu sebenarnya memang jam segitu matahari terbit dan tenggelam atau bagaimana? Kebiasaan para ahli itu memberi jarak hati-hati, spare waktu hati-hati. Saya dapat cerita kalau Haji Arius Saikhi yang di Bukit Tinggi, dulu terkenal sekali beliau kalau imsakiyah itu, beliau dirujuk itu, Haji Arius Saikhi. Itu kabarnya beliau memberi jarak 2 menit. Kalau waktu real itu terbit jam 5.00, itu waktu ditentukan di waktu imsakiyah itu jam 5:02 waktu subuh itu. Artinya diundurkan 2 menit. Supaya apa? Menghindari kesalahan validasi bahwa bahwa fajar sebenarnya terbit itu dalam ilmu kita jam 5.00, tapi pastinya jangan lambat dari itu sedikit. Maka dibuat spare waktu lambat 2 menit. Sebelum Ramadan saya dengar Kiai Islam dicerita para ilmu falak, para ulama falak di Jawa sebagian beri jarak itu 5 menit. Artinya kalau waktu fajar terbit real itu jam 5, waktu subuh ditentukan 5:05. Paham Bapak Ibu? Oleh karena itu, untuk hati-hati supaya kita tidak termasuk di antara orang yang dia termasuk dari 5 menit sebelum subuh sudah masuk waktu semestinya, atau 2 menit sebelum waktu subuh kita ini sudah masuk waktu semestinya, elok berhenti sahur pada waktu imsak yang ada di imsakiyah. Kenapa? Satu, hati-hati sehingga puasa tak batal. Yang kedua, sahur itu ada waktu sangat berkah. Maka sahabat Nabi dipuji oleh Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka sibuk istighfar kepada Allah. Waktu mereka sibuk diisi dengan zikir, diisi dengan doa, diisi dengan salat. Maka Nabi ketika makan sahur, terakhir beliau makan, jarak terakhir dengan salat subuh itu bisa salat 2 rakaat. Sekira salat itu ayatnya tak terlalu panjang, tak terlalu pendek, sekira 50 ayat, sebagian riwayat 60 ayat. Jadi kalau kita berhenti lebih awal, bisa di ujung waktu kita sibukkan waktu dengan doa, dengan zikir, dengan salat, mengikut cara Nabi kita. Sehingga Bapak Ibu dapat 2 sekaligus. Satu, terjaga puasa batal. Yang kedua, berusaha mendapatkan keberkahan waktu sahur dengan cara meniru amal Rasul. Diisi dengan doa, diisi dengan zikir, diisi dengan salat. Bapak Ibu dirahmati Allah, sepertiga malam terakhir itu Allah turun. Bapak Ibu, Allah turun nih, kata ulama ahli sunnah, rahmatnya turun sangat banyak. Yang kedua, malaikat yang membawa rahmat turun. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah, fahal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah hambaku yang istighfar di saat ini? Aku ampuni dia. Fahal min da'in fa'ujibalah. Adakah yang berdoa? Aku ijabah doanya. Fahal kemudian fahal min sa'ilin la'atiyannah. Adakah yang meminta? Aku kasih yang dia minta.
Biasanya kita mencari kapan doa kita makbul. Ini Allah cari siapa yang meminta di saat itu, siapa yang berdoa saat itu, siapa yang istighfar saat itu. Sayang tidak kalau dilewati? Sangat sayang. Makanya Nabi sahur dikerjakan beliau, solat tak ditinggalkan beliau. Maka Bapak Ibu, sebaiknya berhenti ketika imsak. Lalu bagaimana dengan fatwa bahwa kalau kalian dengar azan padahal kalian lagi makan sahur, itu jangan dibuang, makan sampai habis. Bapak Ibu perlu tahu, ada fakta sejarah historis yang tak bisa dibantahkan. Nabi punya 2 orang muadzin. Muadzin 1 namanya Bilal, muadzin 2 namanya Ibnu Ummi Maktum. Apa kata Nabi tentang kedua orang ini? Ini dijelaskan Nabi dalam Sahih Bukhari bab azan. Bisa dicek hadisnya. Sahih Bukhari bab azan. Kata Nabi, inna Bilalan kana yu'adzinu bilailin wa kulu washrabu hatta yu'adzinu Ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzinu illa ba'da tulu'il fajr. Kalian, kalau kalian mau dengar azan Bilal, kata Nabi, Bilal itu dia azan masih malam, belum fajar, belum waktu subuh. Maka makanlah kalian, minumlah kalian sepuas kalian. Sama bahasa Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kalian ketika malam makanlah sepuas kalian sampai terang oleh kalian bedanya fajar shadiq dengan fajar kadhib. Makanlah. Tapi kalau sudah fajar shadiq jangan lagi makan. Al-Quran bahasakan gitu. Intinya sepanjang malam silakan makan, tapi sudah terbit fajar jangan makan. Nabi sama, makanlah kalian, ini masih malam, sampai terdengar azan Ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Ibnu Ummi Maktum jangan lagi kalian makan kalau sudah dengar azan dia, sebab dia kalau azan fajar sudah terbit. Berarti Nabi larang makan setelah azan yang kedua. Bolehkan makan kalau azan pertama. Di kita masih ada yang azan pertama di sini, Ustaz? Ada, Pak? Belum ada lagi. Mana tahu masih ada sebagian masjid yang subuh itu ada azan pertamanya. Sebagian saya dengar Pekanbaru ini masih ada. Saya dengar langsung di daerah sekitar Panam, dekat pasar Panam, pasar pagi Panam itu. Saya tak tahu entah masjid apa. Itu masih ada dekat sana itu yang azan pertama subuh. Kalau Bapak Ibu rumit menggambarkannya, sebentar lagi nanti sekitar jam 8. Coba intip-intip siaran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Waktu kita cepat 4 jam dibanding mereka. Kalau terdengar azan, itu kemungkinan azan pertama. 1 jam berikut baru azan subuh. Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah, insyaAllah tak sulit memahami ini. Azan subuh di situ selalu ada azan pertama, lalu baru azan subuh di waktu subuh masuk. Boleh dicek. Termasuk hari Jumat, azan pertama Jumat 1 jam sebelum masuk waktu real solat zuhur di Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Betul Bapak Ibu? Itu. Yang boleh makan kapan kata Nabi? Azan pertama. Azan kedua tidak boleh makan. Sehingga kalau kita bawakan ke konteks hari ini, yang ada azan pertama kedua atau azan kedua saja? Kedua saja. Hatta di An-Nur itu azan kedua saja, enggak ada azan pertama tadi. Maka kalau kita pahami hadis Nabi tentang cerita azan semuanya, orang yang membolehkan kita masih makan ketika dengar azan, berarti dia tak tahu hadis Nabi yang lain.
Sebab Nabi bolehkan cuma setelah azan pertama sampai azan kedua berkumandang. Maknanya kalau sudah azan kedua ke belakang, jangan lagi kalian makan. Kalau kalian makan, batal puasa kalian. Paham Bapak Ibu? Ini akibat malpraktek itu. Kalau diperturunkan malpraktek itu, amal kita batal. Banyak umat yang mereka puasa tapi puasa mereka batal. Kenapa batal? Karena dapat informasi dari orang yang tidak benar. Dan itu videonya yang berbicara banyak orang, artinya tidak hanya satu orang, tapi narasinya mirip dan termasuk viral juga. Kemudian azan berkumandang. Batasannya azan langsung selesaikan minum atau bagaimana? Dengar Pak Ibu. Ataupun menahan tangan seseorang dalam mangkuk ketika azan berkumandang. Selesaikan Kak Umar. Sebentar, saya ulang. La ilaha illallah. Lepas. Berarti gak ada makan lagi. Kalau ada azan lagi tuh ngomong jangan ada pertama aja. Gak beres-beres ya. Waras gak tuh? Jadi poinnya sampai la ilaha illallah masih boleh azan kata orang ini. Tahu kita lagi minum, kemudian azan berkumandang. Batasannya azan langsung selesaikan minum atau bagaimana? Ya Umar bin Khattab pun menahan tangan seseorang dalam mangkuk ketika azan berkumandang. Selesaikan kata Umar. Khilaf masalah waktu azan, tapi yang sahih sampai selesai azan. La ilaha illallah. Dilepas semua. Berarti gak ada makan lagi. Kalau ada azan lagi kan ngomong jangan udah aja pertama aja. Gak beres-beres ya. Waras kan? Ini gak waras. Itu video seperti ini banyak di media sosial. Makanya saya sebut tadi, kalau kita tidak mengkaji semua hadis Nabi, itu fatal akibatnya. Kan konsepnya jelas. Sejak terbit fajar tidak boleh lagi makan. Sejak terbit fajar tidak boleh lagi minum. Tadi saya tanya ke beliau. Beliau azan setelah nengok di sini menunjukkan waktu subuh masuk. Berarti fajar itu sudah terbit baru beliau azan. Kan gitu nalarnya. Dan para ulama falak punya jarak hati-hati. Paham Pak Ibu? Makanya fatal akibatnya jika yang seperti ini viral dan diikut. Batal puasa banyak orang. Nah, maka balik ke kaji awal. Kita kalau tak bisa memahami Quran dan Sunnah lalu menyimpulkan ilmu dan hukum dari situ, ikut saja ulama yang bisa. Lalu ketika kita ikut ulama yang bisa, setiap kita ikuti yang kita yakini, orang lain ikuti yang dia yakin. Dan tidak usah kita merasa yang kita ikuti selalu benar atau paling benar, yang orang salah selalu salah. Jangan begitu. Kenapa? Kita kan ikut ulama, dia ikut ulama. Kira-kira ulama itu orang atau bukan? Manusia kan? Sama macam kita kan? Mereka bisa berpotensi benar, bisa berpotensi salah. Kalau ulama yang kita ikut bisa berpotensi benar, bisa salah, ulama yang dia ikut juga berpotensi benar dan salah. Sepakat? Kalau ulama kita bisa benar dan salah, ulama dia selalu benar, pertanyaannya kenapa? Kok bisa ulama kalian selalu benar, ulama kami bisa benar dan salah? Ulama kalian Nabi? Kan Nabi yang tak pernah salah kan? Nabi selalu benar. Ulama kalian Nabi atau bukan? Oh bukan.
ulama kami juga bukan nabi. Berarti jika ulama kami bisa benar bisa salah, ulama kalian bisa benar bisa salah. Paham nalar ini Bapak Ibu? Makanya kalau ada orang mengatakan kami sesuai manhaj sunnah, kami benar, kami tak pernah salah, kalau kalian tidak sesuai dengan sunnah, Bapak Ibu perlu pahami dengan baik lagi. Tadi klausul pertama tadi, bahwa semua sekte mereka mengaku mengikut Quran dan sunnah. Jika setiap orang mengaku mengikut Quran dan sunnah, lalu setiap mereka mengaku merasa benar, ini kan bisa diterima, bisa ditolak kan? Betul? Bisa diterima, bisa ditolak. Pertanyaannya, kok bisa ada kelompok selalu benar dalam memahami Quran dan sunnah, tapi kelompok lain bisa benar, bisa salah? Padahal ini sama semua. Betul? Maka Bapak Ibu, semua kelompok bisa benar, bisa salah. Tidak ada pasti benar semua atau pasti salah semua. Sepakat? Kan semuanya bukan ajaran yang sudah fix. Artinya dari Allah sudah begini, begitu, nggak ada pilihan lain. Tapi dia hasil kajian ulama. Maka potensinya sama. Kita bisa benar, bisa salah. Orang bisa benar, bisa salah. Maka Bapak Ibu hati-hati. Kalau ada yang mengatakan ketika ulama beda pendapat, kata ulama anu begini, kata syekh anu begini, kata syekh fulan begini, tinggalkan semua perbedaan, kembali pada Quran dan sunnah. Itu hati-hati. Itu bahaya pernyataan seperti itu. Kok bisa ulama beda pendapat dalam masalah menyimpulkan hukum dari Quran dan sunnah? Itu bukan karena yang satu ambil Quran dan sunnah, yang lain tidak. Tapi sama-sama memahami Quran dan sunnah, kesimpulan tidak sama. Saya tanya, Bapak Ibu bersentuhan suami istri batal wudu atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i batal. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak batal. Kenapa? Ada redaksi ayat. Ketika kita aula mastumun nisa, misal redaksi ayat Al-Quran. Ketika kalian bersentuhan dengan perempuan, itu ulang lagi wudu. Kata Imam Abu Hanifah, enggak. Bersentuhan itu maknanya, mohon maaf, berhubungan badan, bukan sekedar bersentuhan kulit. Dasarnya apa? Kata beliau, Nabi pernah sholat, Sayyidah Aisyah ada depan dia. Ketika sholat digeser oleh Nabi. Berarti Nabi sentuhan dengan Sayyidah Aisyah. Kalau nak batal sentuhan kulit, berarti sholat Nabi tadi batal. Karena ketika sholat menyentuh Sayyidah Aisyah, digeser. Sayyidah Aisyah tidur depan beliau karena rumah sempit. Sudah tidur depan beliau, beliau sholat menghadap ke arah kiblat, Sayyidah Aisyah di situ. Karena ketika mau sujud, ya maklum orang tidur kan kena bergeser. Digeser oleh Nabi supaya bisa sujud. Sudah kata orang Hanafiyah, Nabi geser Sayyidah Aisyah. Berarti membatal bersentuhan tangan, bersentuhan kulit tak membatalkan wudu. Mazhab Syafi'i bilang, Nabi betul menggeser Sayyidah Aisyah, tapi ada alas. Masa Sayyidah Aisyah tidur enggak pakai baju? Lagi kira begitu. Jadi yang digeser Nabi itu adalah di balik alas yang tidak langsung mengena kulit. Intinya ada ayat, ada hadis yang semua itu berpotensi hasil pengkajian ayat dan Quran beda kesimpulan hukumnya. Bukan karena yang satu mengambil Quran dan sunnah, yang lain tidak. Tapi karena mengambil Quran dan sunnah lalu beda pendapat. Kenapa mereka beda pendapat? Sudah begitu karunia Allah kasih pada setiap orang. Allah kasih ilmunya ke setiap orang begitu. Dan dalil yang sampai ke setiap orang bisa saja sama, tapi hasil kajiannya belum tentu sama. Apalagi dalilnya yang sampai berbeda. Tapi poin pentingnya adalah mereka merujuk Quran dan sunnah dalam menyimpulkan.
Kalau mereka sama-sama mengikut Quran dan Sunnah, hasilnya beda, apa yang mesti kita buat? Ikutlah siapapun yang mau kita ikut, tapi kita tidak perlu merasa benar dan orang pasti salah. Begitu juga sebaliknya. Sepakat Bapak Ibu? Karena kalau ada orang merasa benar, kok Anda bisa benar selalu, kami tak bisa benar selalu? Itu pertanyaannya. Beda kita apa? Paham Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kalau kita baliklah ke cerita tadi itu, jika terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, tinggalkan semua perbedaan, langsung pada Quran dan Sunnah. Ulama yang bisa memahami Quran dan Sunnah tidak final dengan satu kesimpulan. Mereka beda pendapat. Kira-kira orang yang tak punya ilmu Quran dan Sunnah langsung ke Quran dan Sunnah, apa yang terjadi kira-kira? Kacau Pak. Yang punya ilmunya saja enggak clear, enggak final, apalagi yang tak punya ilmunya. Maka orang yang mengatakan seperti tadi, kalau terjadi perbedaan di antara ulama, farudduhu ila Allah wa Rasul, balikkan kepada Allah dan Rasul, tinggalkan semua pertikaian tadi itu. Yang bertikai tadi bertikai karena ilmu. Jika yang berilmu saja seperti itu tidak selesai, anggaplah kita bahasakan tidak selesai saja. Yang tak berilmu kira-kira lebih kacau lagi. Kok bisa ulama saja tak clear dengan satu kesimpulan, sampai di orang awam yang tak ada ilmunya bisa selesai? Kalau selesai, kira-kira selesai dengan ilmu atau tanpa ilmu? Selesai tanpa ilmu. Selesai dengan nafsu. Makanya merasa saya benar, kalian salah. Kenapa? Nafsu maunya selalu diikuti. Paham Bapak Ibu? Makanya orang yang menyuruh meninggalkan perbedaan lalu suruh kembali ke Quran dan Sunnah, pertanyaannya kembalinya dengan apa? Ulama yang membuat kita ngerti, kita tinggalkan. Ulama yang membuat kita paham, kita buang. Lalu kita langsung dengan orang yang membuat kita paham dia tak selesai, apalagi kita langsung. Paham dalamnya Pak Ibu? Sehingga kalau dipaksakan juga kita tinggalkan ulama berbeda dan kita langsung memahami Quran dan Sunnah, yang terjadi adalah kita tak menjalankan agama sebagaimana agama. Kita menjalankan agama sesuai nafsu kita. Paham Pak Ibu? Sesuai nafsu, bukan sesuai agama. Karena yang sesuai agama, usaha ulama tadi mengkaji agama itu sesuai, berusaha untuk beramal sesuai agama. Sehingga dikajilah semua dalil yang menunjukkan apa masalah yang ada dalam hukum, dalam dalil hukum. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahaya kalimat seperti itu. Sehingga jangan termakan dengan kalimat seperti itu. Bisa-bisa Bapak Ibu nanti tak beragama lagi, cuma merasa paling beragama. Paham? Merasa paling beragama padahal tidak menjalankan agama. Yang dijalankan apa sebenarnya? Nafsu kita terhadap agama. Bukan agama yang, bukan nafsu yang ditundukkan agama, tapi nafsu yang diklaim sebagai agama. Dan itulah banyak terjadi hari ini. Sehingga muncul seperti tadi, saya salat pakai alas kaki karena ini sunnah. Saya masih boleh makan dan minum ketika azan kumandang. Kenapa? Karena hadis Nabi bilang begitu. Paham Bapak Ibu? Kenapa terjadi itu? Dia ilmunya tidak mencakup semua ilmu lalu bisa menyimpulkan hukum mentah. Masih prematur, tapi merasa paling ahli. Makanya lebih aneh lagi Bapak Ibu, ulama beda pendapat. Lalu kata orang tadi, kita kalau terjadi beda pendapat ulama, kita ambil yang paling rajih dari semua pendapat ulama tadi. Ulama itu Bapak Ibu, kalau misalnya sebut ini mazhab Syafi'i begini, mazhab Hanafi begini, Maliki begini, Hambali begini, yang disebut dengan oleh orang ini mazhab Syafi'i,
artinya mazhab paling kuat di dalam mazhab Syafi'i ini dia. Seperti tadi itu, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan suami istri tadi itu batal wuduk. Pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i batal wuduk. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, pendapat paling kuat tidak batal wuduk. Semua pendapat paling kuat diadu oleh orang tak punya ilmu, lalu dia bisa menyimpulkan yang paling sahih yang tak membatalkan wuduk. Masuk akal Pak Ibu? Saya ulang. Kalau disebut pendapat mazhab Syafi'i begini, itu artinya di dalam mazhab Syafi'i itu pendapat paling kuat. Disebut ini pendapat mazhab Hanafi, berarti ini pendapat paling kuat dalam mazhab Hanafi. Semua pendapat paling kuat diadu oleh orang tak punya ilmu, lalu menyimpulkan ini yang paling kuat, itu yang paling kuat. Paham nalar saya ni? Orang yang tak tahu apa-apa menjadi juri untuk para ahli. Ngerti? Sama macam orang, dia ini lumpuh, tapi juri untuk orang lari sprinter paling kencang di dunia. Dia lumpuh, tak pandai lari, tak tahu dia rasanya lari sprinter seperti apa. Tapi dia mengukur bahwa 4 itu yang berlomba, yang bertanding itu, yang menang yang itu. Padahal nomor 4. Ngerti? Masuk akal Bapak Ibu? Makanya aneh kalau orang bilang, kami ini tidak beramal berdasarkan mazhab fulan. Kami beramal berdasarkan Quran dan Sunnah. Oh, Quran dan Sunnah. Kalian enggak ngambil pendapat ulama ini semacam, kami mengambil yang paling rajihnya saja. Kok bisa? Paling rajih itu kan paling kuat menurut dia. Kok bisa? Ulama saja menentukan paling rajih itu, yang paling rajih untuk mereka itu beda-beda pendapat. Menurut fulan ini paling rajih, ulama lain ini paling rajih, ulama lain ini paling rajih. Dia yang tak ada ilmunya bisa menilai di antara semua pendapat paling kuat itu yang dia suka yang paling rajih. Paham Bapak Ibu? Maka sebenarnya dia sudah bukan sedang mengamalkan agama, tapi sedang mengamalkan nafsu dia yang dibalut inilah agama. Paham Bapak Ibu? Inilah narasi-narasi salafi hari ini yang Bapak Ibu perlu tahu. Tak perlu ikut Quran dan Sunnah. Kok bisa? Enggak punya ilmunya. Sudah itu ketika beda pendapat ulama tinggalkan, langsung pada Quran dan Sunnah. Kok bisa orang yang membuat kita ngerti kita tinggalkan? Gimana kita ngerti? Orang yang ngerti saja enggak clear, kok bisa kita yang enggak ngerti bisa clear? Semua ulama sudah mengeluarkan semua potensi yang dia bisa, sehingga sampai pada pendapat paling kuat menurut mereka dalam mazhab, berdasarkan berbagai argumentasi, debat, tertulis dan secara lisan dan tertulis itu bisa diuji dalil masing-masing. Kok bisa kita yang tak punya ilmunya bisa menghakimi semua pendapat paling kuat itu tadi? Paham Bapak Ibu? Nalar-nalarnya Bapak Ibu mesti ngerti. Biar Bapak Ibu tahu bahwa salafi itu sesat, bukan ahlu sunnah. Ini saya bilang sesat ini bisa diuji. Bisa kita uji. Contohnya tadi, nalar-nalar tadi itu. Itu kan nalar orang salafi semuanya. Bukan nalar ahlu sunnah, nalar salafi semuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak Bapak Ibu husnuzan dengan ulama. Baik sangka dengan ulama. Kalau kita sudah yakin satu ulama kita ikut, sudah yakin saja. Enggak usah urus ulama orang pasti benar, ulama kita entah ya entah tidak. Enggak usah gitu. Yakini saja ulama kita ikut, dia paling benar menurut kita. Orang lain begitu juga, silakan. Kalau semua orang begitu, aman Pekanbaru ini. Aman masjid-masjid di Riau ini. Kita yakin yang kita ikut, enggak usah urus orang. Selama ini kenapa kita bahas seperti ini? Kenapa ustaz-ustaz kita sering menjelaskan begini? Karena yang salafi menghukumi amal yang sudah Bapak Ibu buat selama 80 tahun, 70 tahun sesat, bid'ah, tak sesuai dengan sunnah. Makanya kita jawab. Makanya saya jelaskan begini. Tapi kalau mereka, kami ini salafi, kami ini wahabi, ini keyakinan kami, ini amalan kami, buatlah kalian, kami tidak ada masalah.
Tapi karena kalian menganggap kami sesat, kami salah. Contoh kayak tadi lah, imsak tadi bid'ah kata mereka. Padahal kalau mereka pakai nalar sikit saja, justru imsak itu menyelamatkan mereka. Kan paham Bapak Ibu tadi kan? Imsak tadi itu kan mudah nalarnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika salafi dia ikut ulama mereka, beramal dengan amal mereka, apalagi buat masjid sendiri, selesai urusan, buatlah. Tapi jangan sebut bahwa ahlu sunnah sesat, ahlu sunnah bid'ah, ahlu sunnah tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Mana mau kita? Selagi mereka bilang sesat, selagi mereka bilang kita salah, tak sesuai sunnah, kita akan jawab terus. Sehingga kalau mereka diam, mereka tidak mengurus, kita tidak akan urus mereka. Apa gunanya mengurus mereka? Yang sesat ngapain diurus, yang benarnya kita belum selesai. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menghimbau husnuzan dengan ulama. Kenapa begitu Ustaz? Paling mudah nanti di akhirat kalau Allah tanya, kamu kok begitu cara ibadah kamu? Kan tinggal jawab. Dulu diajarkan Ustaz Al-Naf, dulu diajarkan oleh Ustaz Zulhandi Rais, dulu diajarkan oleh Ustaz Hasbullah, diajarkan Ustaz Fahri. Pokoknya semua Ustaz itu bilang nanti di akhirat, ini Ustaz kami di Masjid Thaibah ngajar dulu. Kalau salah kami Ustaz itulah yang ngajarkan kami gitu. Gampang Bapak Ibu kan? Itu satu. Yang kedua, kira-kira orang tahu Quran, orang tahu sunnah, mungkinkah yang diajarkannya bid'ah? Saya ulang, orang ini tahu ini Quran, ini sunnah, yang diajarkan ke kita bid'ah, masuk akal? Orang kalau tahu dia Quran, tahu sunnah, yang diajarkannya si Quran dan sunnah tadi, tidak masuk akal. Yang dia tahu Quran sunnah, yang diajarkannya bid'ah. Kedua, ulama tadi tahu benar, tahu salah, masuk akal yang diajarkannya salah ke kita? Enggak masuk akal. Yang diajarkannya pasti yang benar. Kalau salah yang diajarkan, satu resikonya dihisab oleh Allah. Kamu tahu benar tapi kok yang salah kamu ajarkan. Resiko kedua, yang mengajarkan ilmu ini satu orang saja atau ramai? Atau banyak? Jangankan kita hitung lama dunia, ini jadi 20 ustaznya nih. Betul Ustaz? Rasa-rasanya 20 saya hitung tadi. Belum lagi pemain cadangan. Ini jadi 20 nih. Belum lagi nanti momen tertentu dipanggil. Belum lagi kita tarawih sini IKMI MDI atau gimana? MDI. Di luar MDI ini semua nih. Artinya di Masjid Thaibah ini saja mungkin bisa 50 ustaznya yang dipakai setahun ini. Jika saya benar, jika saya salah, itu bisa diuji dengan yang lain. Paham Pak Ibu? Enggak masuk akal orang tahu benar yang diajarkan salah. Kenapa? Kebenaran saya bisa diuji dengan ustadz yang lain. Sama dengan kita di kampus, orang menulis karya ilmiah. Silakan tulis yang mau Anda, apa saja silakan, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Setiap yang Anda ucap, setiap yang Anda tulis, mesti Anda pertanggungjawabkan. Saya yakin yang di sini dosen pasti paham maksud saya ini. Enggak boleh orang bicara itu tanpa argumen. Enggak boleh orang bicara itu tanpa pertanggungjawaban. Mesti bisa tanggung jawab dengan apa yang kita bicarakan. Sepakat Bapak Ibu? Maka tak masuk akal ulama itu dia tahu benar yang diajarkannya salah. Tak masuk akal ulama itu tahu benar yang dia tahu sunnah yang diajarkannya bid'ah. Maka Bapak Ibu, kalau ada amaliyah Bapak Ibu dibuat hari ini di masjid atau di rumah di mana saja, kata ulama kita itu boleh Ustaz, itu sunnah, itu tak apa-apa dibuat, Bapak Ibu buat saja, tak usah ragu. Kenapa? Tidak mungkin ulama mengatakan boleh, mengizinkan, yang dibolehkan diizinkan itu amalan yang salah. Tanggung jawab dia. Man katama ilman, kalau ada orang tahu ilmu tapi disembunyikan, uljima bilijamin minan nar, dia akan dicambuk dengan cambuk yang berasal dari neraka. Sehingga di akhirat itu Bapak Ibu, ahli ilmu itu bisa dicambuk, bisa didahulukan hukumnya dibanding penyembah berhala. Amanah ilmu. Makanya kita ini kadang-kadang heran Bapak Ibu. Pengajian dibilang Ustaz ini boleh, ini tidak. Apa dalilnya Ustaz? Ditanya gitu kan. Tapi giliran masuk di HP dia ada WhatsApp, entah dari siapa yang ngirim, entah abu apa yang ngirim, pokoknya abu-abu yang ngirim gitu.
Ini sunnah nih. Ini bid'ah nih. Langsung percaya. Padahal entah siapa yang ngirim, entah siapa sumbernya. Paham Bapak Ibu? Orang kita kenal sekali sepekan atau bahkan mungkin hampir 2 kali sepekan kita dengar pengajian dia. Apalagi Bapak Ibu yang mau mengikut ustaz, sehingga setiap hari dengar ustaz itu pengajian. Ketika dia nyampaikan masalah, apa dalilnya ustaz? Anta yo tindak tu ustaz. Kadang-kadang begitu. Tapi begitu datang WhatsApp, entah dari mana sumbernya. Atau lewat di lini masa ketika buka media sosial, entah dari mana sumbernya, entah siapa yang nulis. Bid'ah rupanya ya. Sunnah nampaknya. Langsung ditelan mentah-mentah. Ini mesti ditata nalar berpikir kita. Maka Bapak Ibu, percayalah dengan orang yang dikenal. Masa Bapak Ibu percaya dengan orang tak dikenal, tapi tak percaya dengan yang dikenal? Paham? Nalar itu perlu ditata Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tak terbawa arus orang sunnah, kita sunnah pula. Orang salaf, kita salah pula. Orang galak, kita galak pula. Rupanya galak orang awak. Awak galak, orang galak, galak gadang pula. Rupanya sudah itu orang tak kangkang galak awak. Paham Bapak Ibu? Ini kalau tak paham agak jaruming bahasa yang balasan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, husnuzan dengan ulama. Kenapa? Dia tak mungkin tahu sunnah yang diajarkannya bid'ah, tak mungkin tahu benar yang diajarkannya salah. Sudah itu garansi Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Quran menggaransi hamba Allah ini yang hanya yang bisa takut kepada Allah itu para ulama. Kenapa? Dia kenal dengan Allah. Yang kenal dengan Allah lah bisa takut kepada Allah. Dia tahu bahawa setiap yang dia buat dilihat Allah, didengar Allah, diketahui Allah. Jangankan yang nampak secara fisik, masih dalam hati saja Allah tahu. Bahkan belum diciptakan kita, apa yang akan kita buat itu Allah tahu. Kok bisa orang yang tahu Allah begitu, dia berani khianat dengan ilmu dia? Quran menggaransi, Pak. Ulama itu paling takut kepada Allah. Yang kedua, garansi Quran. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan yang tak tahu? Sama Bapak Ibu? Tidak sama. Apakah sama orang berilmu dengan orang tak berilmu? Tidak sama. Supaya kita paham bahawa orang berilmu itu dengan tak berilmu tak sama. Beda. Tinggi derajat orang berilmu itu. Makanya Nabi bilang, al-ulama warasatul. Ulama itu pelanjut warisan Nabi, yang menjelaskan agama kepada manusia, Nabi dan Rasul. Ketika mereka hidup, tidak ada lagi mereka. Siapa yang menjelaskan? Ulama. Makanya di strata manusia ini kalau kita buat tingkatan, yang paling tinggi derajatnya ulama. Kalau ada Nabi, Nabi yang paling tinggi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama itu mesti diikut dan kita husnuzan dengan mereka. Sehingga bahasa Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu sebagian sahabat Nabi mengartikan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ulil amri itu maksudnya adalah ulama. Yang kedua, para pemimpin yang ikut ulama, para pemimpin yang taat kepada ulama. Ujungnya sama, ikut ulama. Kenapa? Ulama yang tahu agama ini. Sehingga yang paling tahulah yang kita rujuk. Mengikut yang paling tahu aja belum tentu kita bisa selamat, apalagi ngikut yang enggak tahu. Ngerti Bapak Ibu? Maka dalam agama ini tak ada pilihan. Amalkanlah Quran dan Sunnah langsung atau ikut ulama.
Kalau kita tak punya kapasitas, jangan paksakan. Malpraktek. Malpraktek sehebat apapun enggak pernah diakui sebagai orang dokter. Baik, saya lanjut tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Tapi paham yang saya jelaskan ya? Nalarnya ngerti ya?